Meskipun ASEAN Cup atau yang dikenal Piala AFF bukanlah target incaran timnas lagi dan hanya pakai skuad U22, nyatanya turnamen ini tetap jadi ajang yang cukup serius ditangani oleh Sintayong. Terbukti, pemusatan latihan juga sudah disiapkan jauh-jauh hari. Bahkan kabarnya akan ada laga uji coba dengan salah satu klub. Seriusnya Sintayong di sini bukanlah hanya untuk sekadar mencari juara saja, namun juga untuk mencari bakat baru yang siapa tahu bisa dipromosikan ke skuad utama. Di lain sisi, ada Malaysia yang sebenarnya meremehkan kita karena hanya membawa skuad muda. Tapi kini mereka sendiri kena karma nih teman-teman. Sebab Harimau Malaya mendadak tak dapat memanggil pemain utama sehingga terpaksa menggunakan pemain muda juga. Dari sini bukannya tobat mengolok-olok skuad Garuda. Media-media hingga netizen negeri jiran justru makin koar-koar dan bilang jika mereka sengaja melakukan ini biar Indonesia bisa juara. Jelas dari sini, sebenarnya mereka kena jebakan sendiri sebab dari Indonesia yang tak memanggil pemain, senior membuat banyak klub di sana juga berpikir untuk tak mengirimkan pemain utamanya juga. Dan dari sini juga banyak menimbulkan pro dan kontra di Piala AFF yang dinilai makin enggak menarik. Seperti yang diketahui, Sintayong hanya membawa pemain-pemain muda U22 saja untuk mengisi skuad Garuda yang akan mentas di Piala AFF 2024 yang akan dimulai pada Desember mendatang. Menurut Ketua Tim Nasional Sumarji, menegaskan bahwa keputusan Timnas Indonesia memakai skuad U22 di Piala AFF bukan hanya keinginan Sintayong ataupun perintah dari Erick Thohir semata. Namun keputusan ini diambil berdasarkan keputusan bersama setelah melalui kesepakatan, termasuk kesepakatan dari Exco dan pengurus PSSI lain. Ya jadi begini, masing-masing federasi kan punya target satu. Masing-masing federasi itu mempunyai rencana. Masing-masing federasi itu pasti ada program jangka panjang yang harus dijalankan. Sehingga semua pasti menyesuaikan dengan apa yang sudah direncanakan jauh-jauh hari dari federasi. Jadi bukan keputusan ketua umum, Indonesia menurunkan sebagian besar pemain U22 itu bukan serta-merta langsung. Itu tidak berdasarkan rapat ketua umum yang dihadiri seluruh Exco dan kita sepakat bahwa untuk AFF tahun ini 2024, Indonesia akan menurunkan sebagian besar U22 karena akan dipakai untuk persiapan SEA Games dan regenerasi, ucap Sumarji dikutip dari bolasport.com. Dari sini mungkin keputusannya karena semuanya tahu jika AFF bertabrakan dengan jadwal kompetisi klub dan Liga 1 Indonesia pun tak libur. Di satu sisi, tim-tim rival seperti Vietnam, Myanmar, hingga Thailand menggunakan skuad utama semua. Namun di sisi lain, Malaysia yang kemarin-kemarin mengejek Indonesia ternyata secara mengejutkan mendadak tak memanggil pilar andalannya. Baru kemarin pihak Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengumumkan nama-nama yang akan dibawa ke Piala AFF 2024. Namun siapa sangka, banyak pemain utama yang nggak ada, terutama pemain dari klub JDT atau Johor Darul Takzim yang tak mengirimkan satupun pemain. Nama-nama tersebut antara lain Syiham Nazmi, Mato Davis, Feros Baharudin, Laver Kororbinong, Natso Insa, Romel Morales, hingga bintang muda Arif Aiman juga nggak ada. Sementara 3 pemain yang berlatar belakang JDT seperti Daril Syam, Najmuddin Akmal, dan Pavitran itu hanya pemain di JDT 2, bukan pilar utama di klub Malaysia tersebut. Dari tidak dipanggilnya pemain utama yang dari JDT tadi, kemungkinan besar masalahnya adalah tak mendapatkan izin dari pihak klub. Sebab JDT sendiri punya jadwal yang masih lumayan penting di bulan Desember, termasuk harus berjuang di AFC Champions League. Jelas jika pilar utama dilepas ke timnas Malaysia maka JDT bakal kesulitan untuk bersaing coy. Dan pihak JDT pun memang punya hak untuk memblokir panggilan pemainnya mengingat AFF bukan agenda FIFA kan coy. Kena jebakan, netizen Malaysia tetap koar-koar.
Dari keputusan yang diambil JDT untuk tak melepas pemain utamanya tadi, kemungkinan besar mereka mencontoh dari Indonesia yang juga tak masalah pakai pemain muda. Uang Indonesia aja nggak pakai skuad utama. Kenapa JDT harus melepas pilar pentingnya? Ya kan jelas kalau makin lama semua klub mengikuti mindset Indonesia, maka Malaysia akan terjebak dan mau nggak mau menggunakan pemain muda. Meski begitu netizen negeri jiran nampaknya tak sadar. Mereka justru makin kencang koar-koar seperti komentar netizen yang satu ini. Bagi peluang nanti Indonesia ketar-ketir nggak ada level ACL, tulis komentar Pala Tahu Bola. Jelas ini, mereka udah penurunan skuad aja masih koar-koar mulu. Padahal sudah jelas, Indo-Malaysia nggak satu grup, dan untuk Harimau Malaya emang udah pasti lolos babak grup, kan lawannya berat-berat kayak Thailand dan Singapura. Tapi Malaysia nih selalu manas-manasin. Menanggapi komentar ini, netizen Indonesia pun banyak yang membalas seperti ini, cuy. Gengsi benar-benar menurun. AFF makin redup bermula dari Indonesia yang menjadikan AFF sebagai ajang menguji pemain muda, karena pemain utama kelelahan setelah bertarung di round 3 sekaligus untuk persiapan SEA Games. Kini Malaysia juga makin berpikir untuk mengikuti Indonesia. Maka perlahan-lahan, nanti pastinya Piala AFF akan menurun gengsinya karena persaingannya sudah mulai tak serius. Ya kecuali Vietnam yang serius banget mempersiapkan semuanya untuk meraih juara AFF lagi. Hal macam ini juga sudah disampaikan oleh pengamat sepak bola Malaysia, Zakaria Rahim, yang khawatir melihat masa depan Piala AFF jika semua tim menurunkan skuad muda seperti Indonesia. Saya melihat daftar pemain skuad Indonesia, mereka hanya menurunkan satu pemain senior sedangkan sisanya sebagian besar pemain U22. Jadi bisa diasumsikan mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya karena banyak pemain di level Asia, kata Zakaria Rahim. Tentu ini akan berdampak pada tim lain yang menjadi penantang seperti kami, Thailand dan Vietnam. Jika semua tim mengambil keputusan yang sama, pertandingan Piala AFF akan hilang karena kita sudah memiliki SEA Games untuk pemain muda, ucap Zakaria Rahim melansir dari bolasport.com. Lebih lanjut, pandit Malaysia ini juga mendorong Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM agar tak meniru apa yang dilakukan oleh Indonesia sebab situasinya beda dengan Indonesia yang sedang berjuang di round 3. Saya tidak heran jika ada kekuatan yang tidak melepas pemain terbaik yang kami miliki untuk Piala AFF ini. Kita ingin kejuaraan Piala AFF ini bisa membangkitkan semangat para pemain, pelatih, bahkan supporter, lanjut Zakaria Rahim. Ya begitulah pro kontra Piala AFF 2024 kali ini, semua sudut pandang sekarang makin bentrok sejak Indonesia memutuskan pakai skuad U22. Kini kita cukup menyaksikan dan mendukung saja teman-teman, kalau mau berpendapat ya boleh saja, tapi jangan sampai menyinggung pihak lain. Jangan dulu coy, sekarang waktunya kita pakai ilmu merendah saja dulu, urusan meroketnya semoga aja bahan bakarnya cukup.